Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari kelas 12 RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Usman Hamid kritik Jaksa Agung hukum mati koruptor tak ada efek jera. Jakarta, CNN Indonesia, Amnesty International Indonesia atau AII mengkritisi wacana Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan memberikan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap di Indonesia. Hal tersebut dianggap tak efektif untuk memberi efek jera. Hukuman mati tidak terbukti menimbulkan efek jera, kata Direktur Eksekutif AII Usman Hamid kepada wartawan Senin tanggal 6 bulan 12. Dalam hal ini, Usman beranggapan bahwa efektivitas menegakkan hukum terhadap suatu perkara hanya dapat dilakukan melalui kepastian hukum. Ia menjelaskan bahwa dengan tingkat korupsi rendah seperti Selandia Baru, Denmark, dan Finlandia tak memberlakukan hukuman mati. Justru, lanjut dia, di negara-negara seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Irak yang malah memiliki tingkat korupsi jauh lebih tinggi. Bahkan, menurut negara itu, memiliki tingkat korupsi lebih tinggi dari Indonesia. Karena itu, jika ingin menimbulkan efek jera dan memberantas korupsi, seharusnya Jaksa Agung dan aparat penegak hukum lainnya fokus untuk memastikan bahwa semua pelaku korupsi bisa dibawa ke pengadilan, bukan bermain retorika soal hukum mati, ucap Usman. Oleh sebab itu, ia tak sependapat apabila pemberian hukuman maksimal dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan hukum. Belum lagi, Usman terlihat bahwa hukuman mati tersebut sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang disepakati dalam Deklarasi Universal HAM. Terlepas dari siapa yang dituduh melakukan kejahatan, sikap kejahatan, bersalah atau tidak bersalah, ataupun metode eksekusi yang digunakan, jelasnya. Sebagai informasi, Jaksa Agung ST Burhanuddin beranggapan bahwa tuntutan hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi kelas kakap harus dikaji agar dapat dilakukan. Ia mengklaim bahwa masyarakat pun memandang penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Burhanuddin mengibaratkan koruptor sebagai seorang penjahat kemanusiaan. Ia mengatakan bahwa mereka adalah musuh bersama yang harus ditumpas, sehingga ia meminta agar pihak-pihak yang mendukung gagasan pemberian hukuman mati bagi koruptor dapat memberikan pengkajian yang utuh terkait unsur argumentasi yang dikeluarkannya, sehingga ia agar pihak-pihak yang tak mendukung gagasan pemberian hukuman mati bagi koruptor dapat memberikan pengkajian yang utuh terkait dasar argumentasi yang dikeluarkannya. Ia menegaskan bahwa negara dapat mengabaikan HAM apabila orang tersebut tak melakukan kewajiban asasi yang diatur dalam perundang-undangan. Sementara itu, Kejaksaan Agung memberkakan sejumlah alasan yang membuat pihaknya menuntut mati terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Asabri atau Persero, Heri Hidayat, dalam sidang yang digelar pada Senin tanggal 6 bulan 12. Dalam hal ini, salah satu pertimbangan yang dinilai jaksa memberatkan tuntutan tersebut ialah Heru juga merupakan terpidana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT
Raya atau Persero yang merugikan keuangan negara sehingga 16,8 triliun, di mana dalam kasus itu atribusi keuntungan Heru mencapai 10,7 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Nekum Kejagung Leonard Ebenezer Simanunjak mengatakan bahwa skema kejahatan yang dilakukan terdakwa di kedua kasus mega korupsi tersebut sangat sempurna dan dilakukan secara berulang-ulang. Jaksa menilai bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan banyak korban dari unsur TNI, Polri, hingga PNS di Kementerian Pertahanan yang menjadi peserta di PT Asabri atau Persero merugi, sehingga tindakan tersebut dinilai telah mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat dan hancurkan warga negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.